Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syah Zahratul Firdaus. Saya adalah seorang dosen di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Saya membuat video ini sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perdagangan Elektronik atau e-commerce yang berbobot 2 SKS, dan mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2024-2025. Mata kuliah e-commerce adalah salah satu mata kuliah project based learning di semester 5 di 3 administrasi bisnis. Mata kuliah ini dan juga 4 mata kuliah lainnya yang sama di semester 5 tergabung dalam project based learning dengan output yaitu AN Expo atau Administrasi Niaga Expo. Dalam satu semester, mahasiswa mempelajari teori sekaligus mempraktikannya. Mahasiswa juga bekerja sama dengan UMKM ataupun perusahaan untuk menyelenggarakan pameran di akhir semester. Khusus mata kuliah e-commerce, kerjasama tersebut berupa pendampingan UMKM ataupun perusahaan tadi dalam pembuatan strategi digital marketing seperti pembuatan Google Business, SEO atau Search Engine Optimization, akun media sosial ataupun akun e-commerce, serta digital advertising hingga penjualan melalui live streaming. Materi pembelajaran mata kuliah e-commerce adalah aktif partisipatif. Materi pembelajaran dijelaskan dalam penjelasan yang interaktif di kelas pada minggu pertama hingga minggu ke-7. Karena di minggu ke-8 itu akan diadakan ujian tengah semester. Tentu saja di dalam kelas mahasiswa berinteraksi dan juga diskusi serta kolaborasi untuk membahas mengenai materi ataupun tugas yang diberikan. Pada minggu ke-9 hingga ke-16, merupakan praktik pembelajaran project based learning dengan output berupa kegiatan AN Expo. Tentu saja pada masa ini, di minggu ke-9 hingga ke-16 tadi, akan dilakukan monitoring dan juga mentoring dari dosen pengampu kepada mahasiswa. Setiap minggunya mahasiswa melaporkan progres tadi digital ads ataupun live streaming, SEO dan lain sebagainya dalam logbook yang dipresentasikan kepada dosen pengampu. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama adalah buku dari Rahmat Makmur di tahun 2019 dengan judul Manajemen E-commerce, penerbit Informatika di Bandung. Kemudian buku kedua adalah buku dari Iputu Eka Pratama dengan judul E-commerce, E-business, dan Mobile Commerce, penerbit Informatika di Bandung. Kemudian buku yang ketiga adalah dari Chandra Ahmadi dan Dadang Hermawan di tahun 2013 dengan judul E-commerce dan E-business yang terbit di Yogyakarta oleh penerbit Andi. Serta saya juga mengacu pada pedoman pelaksanaan AN Expo tahun 2025 yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah Project Based Learning. Selanjutnya saya akan membahas mengenai capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama adalah menginternalisasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi dalam melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran dalam organisasi bisnis. Kemudian yang kedua, dengan kode KU1, ini mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Kemudian, mengacu pada kode KK9, mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas administrasi. Kemudian, mengacu pada KK17, yaitu mahasiswa ataupun lulusan mampu berinovasi dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi.
Kemudian saya akan membahas mengenai kemampuan akhir mahasiswa dari pembelajaran di mata kuliah e-commerce. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan dan model bisnis e-commerce. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pembayaran dan keamanan pada e-commerce. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan Google Business dan aplikasi Lokapasar untuk pemasaran. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat website dan landing page. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan SEO dan fundamental copywriting dalam pembuatan konten pemasaran. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelola sosial media dan memasang iklan untuk pemasaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan live streaming. Sedangkan materi yang dibahas atau dijelaskan oleh dosen pengampu pada mata kuliah e-commerce, yang pertama adalah pengenalan dan model bisnis e-commerce, yang kedua adalah sistem pembayaran dan keamanan pada e-commerce, yang ketiga adalah Google Business dan aplikasi Lokapasar, yang keempat pembuatan website dan landing page, yang kelima mengenai SEO atau Search Engine Optimization dan fundamental copywriting, yang keenam materi mengenai sosial media dan advertising, khususnya digital advertising. Kemudian yang ketujuh adalah materi mengenai live streaming. Dalam mata kuliah e-commerce, mahasiswa akan dinilai berdasarkan proyek yang dikerjakan dan juga penilaian tes, tugas, ataupun ujian. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah e-commerce yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 30%, kemudian hasil proyek 50%, kognitif atau pengetahuan berupa tugas 10%, dan juga kognitif pengetahuan berupa UTS 10%. Proses penilaian dalam mata kuliah e-commerce dilakukan secara objektif dengan mengacu pada sejumlah indikator, seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa, serta kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan konsep serta strategi e-commerce secara praktis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur, jelas, dan terukur, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis, adaptif, terhadap perkembangan teknologi digital, dan siap menghadapi tantangan dunia bisnis berbasis digital. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah e-commerce dengan topik pembahasan mengenai live streaming. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang rekan-rekan. Selamat datang di kelas e-commerce kita di minggu ke-7. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Ketua Kelas Audrey dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Audi. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai materi kita hari ini, saya ingin memastikan rekan-rekan untuk jangan lupa absen di Spirit Academy ya, gitu ya. Ya, jadi waktunya sampai kuliah kita selesai nanti bisa absen di Spirit Academy ya. Karena saya lihat semuanya sudah hadir ya, jumlahnya sudah pas, jadi tinggal jangan lupa absen saja. Baik, kita akan langsung saja ke materi kita pada siang hari ini mengenai live streaming. Tapi sebelum kita mulai ke live streaming, kita akan bahas dulu review materi kita minggu lalu untuk refresh gitu ya, ingatan rekan-rekan sekalian mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai kampanye iklan atau ads. Seperti saya sampaikan, materi iklan atau ads itu adalah strategi iklan yang dirancang khusus ke berbagai media dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, atau hanya menyasar pasar yang tepat. Jadi intinya ads itu digunakan untuk reach, gitu ya, karena kita mata kuliahnya e-commerce. Jadi
reach audience yang lebih besar. Ya, Eh, apa saja ads-nya? Mungkin Anda juga sudah familiar ya. Kalau misalnya lagi scroll di Instagram, gitu ya, suka ada lewat ya di IG story gitu ya. Nah itu salah satu bentuk Instagram Ads. Instagram Ads ini juga terhubung dengan Facebook Ads karena di satu meta group yang sama yaitu Meta tadi, gitu ya. Kemudian juga ada Google Ads. Nah, Google Ads ini kalau rekan-rekan misalnya lagi browsing terus tiba-tiba ada pop up gitu ya di website misalnya kayak detik.com gitu ya atau website lainnya itu suka ada pop up ads. Nah, itu juga termasuk digital advertising atau ads. Gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membuat iklan ads? Pertama adalah Anda harus riset dulu. Kenapa? Karena pengguna internet ini sangat luas. Gitu ya. Anda harus menentukan dulu pasar mana yang Anda targetkan. Dari segi usia, demografi, gitu ya. Kemudian sosial ekonomi misalnya. Gitu ya. Dari tontonan yang mereka tonton, konten yang mereka konsumsi. Nah, itu harus diriset dulu. Pasarnya seperti apa. Kedua, tentukan tujuan, gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Apakah untuk brand awareness saja atau untuk penjualan? Karena berbeda. Kalau penjualan pasti ada promosi, diskon, ya. Kemudian membuat target iklan, membuat desain iklan. Desain iklan ini harus disesuaikan dengan tadi target Anda. Kemudian memilih media yang tepat. Jadi Anda harus tahu dari target Anda media itu apa yang mereka konsumsi, media yang mereka konsumsi apa. Kemudian yang terakhir adalah membuat jadwal iklan. Biasanya kita sebut dengan kalender konten. Ya. Jadi karena memang ads ini kan berbayar ya. Kalau Anda ingin sebarannya lebih luas, Anda harus membayar gitu ya. Kayak misalnya Instagram Ads gitu ya. Nah, itu harus ditentukan. Oh, kalau misalnya contoh misalnya saya menargetkan Gen Z misalnya. Kira-kira media apa? Media sosial apa yang banyak dikonsumsi Gen Z? TikTok. TikTok dan Instagram. Betul sekali. Gitu ya. Kalau Facebook? Milenial. Terus? Yang marketplace buat jual beli. Marketplace buat jual beli. Biasanya suka ada ya di Shopee atau di Tokopedia itu ada tulisannya ads. Dia atau sponsor gitu ya. Nah, kalau itu lebih umum ya, biasanya melekat targetnya itu melekat pada produknya. Gitu ya, seperti itu. Baik, sudah ingat saya rasa ya materi minggu lalu. Kita akan lanjutkan ke materi minggu ini mengenai live streaming. Jadi, materi live streaming ini masih berhubungan dengan ads. Core-nya adalah promosi produk. Jadi kemampuan yang diharapkan Anda bisa menggunakan teknologi informasi dan mempraktikkan live streaming. Ya. Hal ini juga nanti berkaitan dengan project based learning Anda yang pendampingan UMKM gitu ya, sehingga diharapkan Anda bisa membantu promosi UMKM tersebut menggunakan live streaming. Pokok bahasanya yaitu pengertian live streaming, kemudian kelebihan live streaming, kemudian tahapan, kemudian yang keempat adalah kriteria konten, dan yang kelima adalah komponen kunci dalam live streaming. Kita masuk ke pengertian dulu. Di sini ada yang sering nonton live streaming orang jualan nggak? Saya Oke. Biasanya nonton di mana? TikTok. Shopee ada yang nonton di Shopee? Nonton. Instagram ada yang suka nonton? Biasanya suka ada Just Tip Live. Ada yang suka nonton gitu ya. Just Tip Live atau di saya nggak tahu ya kalau di Twitter bisa ya sebenarnya. Twitter tuh bisa pakai space, bisa pakai space aja ya, nggak ada gambarnya. Kalau paling sering memang di Shopee. Kalau di Shopee itu bahkan disponsorkan ya, dibuat satu fitur khusus. Ada yang suka beli dari live? Lebih banyak diskon di aplikasi apa yang banyak diskon? Shopee, TikTok juga ya. TikTok tuh masih terhubung dengan Tokopedia. Betul sekali. Keren sekali. Oke. Jadi apa sih live streaming? Live streaming adalah model distribusi konten baik dalam bentuk audio maupun video didistribusikan secara langsung atau live
Teknologi ini nyaris sama dengan TV terestrial atau radio terestrial maupun disajikan dengan teknologi internet atau online. Jadi seperti yang tadi saya bilang gitu ya, ini mungkin di TikTok ya atau Instagram gitu ya contohnya. Jadi seringkali di dalam live streaming itu bukan hanya produknya, tapi juga cara pemakaiannya, gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita jualan pakai live streaming? Itu menurut survei live stream, 80% konsumen itu lebih suka menonton video langsung daripada blog. Jadi sebelum ada live streaming, sebelum ada teknologinya live streaming, banyak tutorial ataupun apa namanya rekomendasi gitu ya, atau apa namanya ya konten-konten rekomendasi itu biasanya dimasukkan ke dalam blog sebelum ada video streaming. Begitu ada video streaming, orang lebih tertarik dengan gerak, dengan visual, gitu ya, interaksi betul sekali, gitu ya. Nah, selain itu, laporan dari Edge menemukan bahwa live streaming terbukti populer bagi platform e-commerce, menghasilkan peningkatan secara signifikan dalam nilai pasar dan nilai pesanan. Gitu ya. Buktinya tadi ada beberapa kan ada transaksi gitu ya ketika live stream. Nah, apa sih kelebihan live stream? Ya. Jadi live streaming ini kelebihannya adalah konten dihadirkan secara langsung sehingga lebih aktual dan terpercaya. Ya. Maksudnya gitu ya. Kalau Anda misalnya dulu orang ketika jualan, saya mau jualan barang nih. Bisa jadi barangnya belum ada. Kenapa? Dari foto. Barangnya belum ada. Tetapi ketika live, barang harus ada dong. Iya. Iya kan? Iya, jadi lebih terpercaya. Kalau misalnya Anda mau live nih, mau jualan, nggak ada barangnya, apa yang mau ditontonin? Iya nggak? Oke. Kemudian yang kedua, konten bisa berbentuk audio saja maupun video. Tapi sekarang lebih seringnya video. Kemudian banyak platform yang menyediakan live streaming. Tadi ya, dari sosial media sampai ke e-commerce, itu mereka menggunakan live streaming ini. Kemudian yang keempat, bisa menjadi sarana berjualan atau menawarkan produk dan jasa. Ya, kalau dulu live streaming itu hanya digunakan orang curhat gitu ya, kemudian orang bikin konten a day of my life gitu ya, bikin vlog gitu ya, tapi di live streamingin gitu ya. Nah sekarang merambah, ketika ada influencer gitu ya, otomatis di situ ada influencer berarti ada audiens yang banyak. Ketika ada audiens yang banyak, di situ terbentuk pasar, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, saat ini bisa memungkinkan melakukan kolaborasi dalam sebuah live streaming. Ada nggak yang pernah lihat di Instagram live streaming, terus dia sama brand, terus ada influencernya? Iya. Iya kan? Pernah lihat ya? Nah, ini yang sekarang juga sering terjadi. Jadi, live streaming tidak berdiri sendiri, tetapi juga ada pengaruh dari influencer. Ya. Nah, kemudian konten live streaming bisa direkam dan menjadi konten on demand. Kemudian di kemudian hari bisa diputar ulang. Kalau Anda lihat live di Shopee, gitu ya, itu bukan dia selalu real time. Seringkali videonya disimpan, gitu ya, nanti diputar lagi. Pernah ada yang sadar itu nggak? Iya kan ya? Kan nggak mungkin ya dia live 24 jam gitu. Ada sih gitu ya. Tetapi untuk jualan gitu ya, nggak mungkin sih 24 jam. Pasti nanti ada yang video disimpan, kemudian diputar kembali. Nah, komponen kunci yang pertama adalah siaran video itu harus live gitu ya, untuk berinteraksi dengan penonton. Kedua, demonstrasi produk. Jadi dengan live streaming, ketika Anda menampilkan produk misalnya, gitu ya, misalnya ini produknya gitu ya. Produk ini itu harus dilihatkan ke kamera, ya, didekatkan ke kamera. Detailnya, warnanya itu harus kelihatan, gitu ya, seperti itu. Terus ada juga beberapa produk yang bisa didemonstrasikan. Contoh misalnya baju, gitu ya. Kalau Anda lihat streamer biasanya
Ini bunda-bunda saya tuh biasanya pakai L. Nah, L-nya itu kalau saya pakai kayak gini. Ya. Nah, kalau XL-nya, kalau karena saya biasa pakai L, kalau XL-nya dipakai sama saya, jadi kayak gini. Gitu ya. Itu demonstrasi produk. Bisa juga make up. Gitu ya. Nih, misalnya di sini gitu ya, ini complexion-nya begini nih, Kak. Gitu ya, misalnya. Kalau misalnya warna lipstiknya seperti ini nih, Kak. Gitu ya, dicobain. Nah, itu adalah demonstrasi produk. Kemudian ada interaktivitas tadi ya, interaksi dengan audience. Kemudian ada penawaran atau diskon waktu terbatas. Nah, ini yang biasanya suka ada di live. Dan akhirnya orang mau nonton live. Kenapa? Karena ada diskon terbatas tadi. Diskon yang hanya berlaku ketika live. Ada yang pernah ini beli waktu diskon terbatas? Dapat berapa persen lebih murah? 15 biasanya, Bu. 15% lebih murah. Kalau nggak lagi live mungkin 10% gitu ya. Iya. Kalau lagi live bisa lebih tinggi diskonnya. Iya. Gitu ya. Oke. Kemudian bisa juga menggunakan tadi kolaborasi dengan influencer. Kemudian bisa dengan keterlibatan pemirsa gitu ya, audience, misalnya dengan membacakan komen audience gitu ya. Kemudian pengalaman belanja yang lebih mulus. Gitu ya. Karena biasanya apa? Ketika live streaming itu kalau di Shopee gitu ya, suka ada keranjangnya. Langsung aja Kak, apa namanya? Item nomor berapa gitu ya? Apa namanya? Etalase, betul. Etalase nomor sekian gitu ya. Dia akan langsung bisa ngeklik di situ dan belanja di situ dengan diskon yang lebih besar tadi. Gitu ya. Kemudian analisis dan pelacakan. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ketika selesai live streaming, Anda bisa lihat hasil analisis live streaming Anda. Berapa viewernya, berapa likes-nya, berapa komentarnya. Dan ini bisa Anda simpan gitu ya untuk perbaikan live streaming Anda ke depannya. Kemudian yang ke-9 penjadwalan konten. Jadi untuk live streaming Anda nggak bisa tuh misalnya saya lagi gabut nih, saya live gitu. Nggak bisa. Jadi harus dijadwalkan, diagendakan. Kenapa gitu ya? Karena audiens itu orang tuh harus punya ritme gitu ya. Jadi ketika audiens sudah terbiasa, oh biasanya dia live nih jam segini, maka mereka akan nungguin. Gitu ya. Kemudian yang ke-10 pendekatan multi platform tadi. Live di Instagram misalnya, Anda bisa share di Shopee. Live di Shopee, Anda bisa share di Instagram videonya terkait. Ya, baik. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Hari ini kita membahas mengenai live streaming, gitu ya. Tadi apa namanya keuntungan live streaming apa? Apa tadi keuntungannya? Mendapat konsumen. Mendapatkan konsumen. Ada lagi? Ada interaksi secara langsung. Interaksi secara langsung. Pengalaman belanja lebih mulus, gitu ya, lebih real time. Oke, baik. Demikian. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Aldi. Mau nanya ini Bu, kalau saat live kan biasanya ada yang nonton gitu ya Bu ya? Iya. Itu kalau untuk mempertahankan viewernya gitu gimana Bu? Untuk viewernya tetap stay nonton gitu Bu? Saling interaksi sama penjualnya Bu? Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih Audi. Jadi, bagaimana kita memaintain jumlah penonton, gitu ya? Pertama, Anda harus tahu dulu nih, penonton Anda, target audience Anda, itu biasanya paling banyak di jam berapa? Gitu ya. Kenapa? Karena, kayak misalnya gini, Anda target audiensnya misalnya pekerja muda, mbak-mbak korporat gitu ya. Nah, nggak mungkin Anda live jam 10 pagi. Iya. Gitu ya. Anda mungkin live, biasanya nih orang mbak-mbak korporat ini gitu ya, dia bisa akses di live streaming tuh di jam berapa. Gitu ya. Dan itu yang Anda jadwalkan. Misalnya Anda jadwalkan 2 hari sekali Anda live. Gitu ya. Kalau tiap hari juga nanti akan bosan gitu ya. Ini yang produknya diulas itu lagi. Nah, itu yang pertama. Anda harus tahu di jam berapa
target audience Anda itu mengakses. Kedua, gitu ya, Anda tadi memberikan penawaran diskon yang lebih daripada yang ada di platform. Ya. Dan yang ketiga tadi, interaktif. Interaktif dengan apa? Kalau kita sering dengar quote-nya itu kan memanusiakan manusia ya. Jadi audiens itu ada manusianya di situ. Jadi disapa gitu ya, komennya dibaca gitu ya, kemudian diberikan apresiasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Audi. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Saya ingin tanya Bu, kalau untuk live sendiri, Bu, saya tuh tertarik ya untuk menjadi live streamer. Tapi saya tidak terlalu pede untuk ngomong di depan publik, apalagi di media sosial yang saya nggak terlalu kenal dengan penontonnya. Kira-kira ada nggak sih tips and tricks dari Ibu mengenai hal tersebut? Oke, baik, pertanyaan bagus sekali Aisyah, terima kasih. Untuk tadi ya, Anda mungkin belum terbiasa. Memang ketika kita berbicara mengenai public speaking gitu ya, mengenai berbicara di depan kamera, di depan publik, ini memang ada hubungannya dengan jam terbang gitu ya. Jadi semakin Anda sering melakukan live, semakin Anda terbiasa dan semakin lancar. Untuk memulai itu gitu ya, sebelum ke fase yang lancar tadi, ada baiknya Anda membuat skrip. Gitu ya. Ada baiknya tadi kan di tahapan pertama persiapan gitu ya, Anda bisa membuat naskah gitu ya. Oke, misalnya Anda jualan produk A gitu ya. Apa saja dari produk A ini yang mau Anda hire? Seperti itu. Nah, kemudian setelah naskah dibuat, Anda bisa latihan dulu gitu ya, di video dulu. Kemudian dilihat dulu, dievaluasi kira-kira apa yang kurang gitu ya, diperbaiki naskahnya, baru Anda coba live. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan ada kuis singkat gitu ya. Kuis singkat. Nanti Anda bisa akses gitu ya melalui handphone Anda. Kita pakai coba yang tutup. Kita akan next lagi. Apa yang dapat dilakukan penjual selama live streaming untuk meningkatkan keterlibatan penonton? Ini mudah. Oke, betul semua. Oke. Bagaimana live streaming dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan? Bagus. Selanjutnya, jadi apa yang perlu diperhatikan menjual terkait teknis live streaming seperti video? Wah, betul semua. Ya, terima kasih. Iya. Ya baik, terima kasih. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa rekan-rekan sudah berhasil menyerap materi hari ini dengan sangat baik gitu ya, berdasarkan kuis yang tadi. Baik, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas seperti selanjutnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.